Hai teman-teman, pernah gak sih kalian menonton film di mana sang aktor memperlihatkan dirinya sangat santai mengendarai mobil alias tidak sibuk memegang setir kemudi, namun mobil tetap berjalan dengan santai. Saat melihat mobil tersebut, pastinya penonton dibuat takjub akan kecanggihan yang ada pada mobil tersebut. Nah, teknologi semacam ini disebut juga dengan autonomous car. Lantas seperti apa keunggulan dari autonomous car? Ketahui jawabannya dengan kalian menyimak video berikut. Jadi kali ini kita akan membahas tentang autonomous car. Apa sih yang dimaksud dengan autonomous car itu? Autonomous car itu adalah mobil otonom yang dikenal sebagai mobil tanpa pengemudi. Mobil otonom adalah mobil yang memiliki kemampuan untuk berkendara layaknya dikendalikan seperti manusia. Padahal mobil tersebut bergerak dengan menggunakan rangkaian artificial intelligence serta rangkaian sensor yang disusun oleh teknologi tersebut. Salah satu teknologi yang sedang giat dikembangkan oleh beberapa perusahaan kendaraan, bahkan beberapa negara pun mendukung adanya perkembangan teknologi tersebut. Ada beberapa negara yang mengembangkan teknologi ini antara lain yaitu Inggris. Mobil otonom juga diterima dengan baik di Uni Emirat Arab. Mobil otonom itu sendiri adalah merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mengesahkan 2015 sebagai tahun inovasi di negara tersebut. Pabrikan besar seperti Nissan, Toyota, dan Mercedes-Benz. Mobil-mobil otonom juga dilengkapi fitur-fitur khusus layaknya radar gelombang militer, scanner, laser, kamera, dan human machine interface. Kendaraan ini terdiri atas kumpulan sistem-sistem yang saling bekerja sama untuk memungkinkan kendaraan tersebut melintasi lingkungannya. Salah satu sistem yang paling penting adalah sistem sensor. Contoh sensor umum yang sering digunakan antara lain global system, kamera video, lidar, dan radar. Kendaraan autonomous menggunakan sebuah komputer pusat untuk memproses data-data yang diterima oleh sensor. Kendaraan autonomous car menggunakan sebuah komputer pusat untuk memproses data-data yang dapat menentukan jalur mana yang harus diambil. Baru kemudian komputer pusat memerintahkan mobil untuk melakukan tindakan sesuai yang selanjutnya. Melalui teknologi otonom, siapapun bisa menggunakan mobil sendiri tanpa harus memikirkan kemampuan atau bahkan kondisi fisik. Namun, siapa sangka teknologi ini ditemukan oleh orang yang tidak dapat melihat atau tunanetra. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah awal mula autonomous car ini ditemukan. Jadi mobil autonomous car itu sendiri pertama kali ditemukan oleh pria asal Amerika Serikat yang bernama Ralph Tito yang sudah kehilangan penglihatannya sejak usia 5 tahun. Ralph Tito merupakan penemu dari fitur mobil cruise control yang kini berkembang menjadi kendali otonom. Teknologi kendaraan autonomous memiliki sejarah yang cukup panjang. Prototipe pertama yang dapat berfungsi dengan baik diciptakan pada tahun 1980. Dengan menggunakan kamera, prototipe ini berhasil menempuh 100 km jalan kosong tanpa perlu dikemudikan oleh manusia. Dengan keberhasilan ini muncul banyak proyek pada tahun 80-an sampai tahun 90-an menggunakan sistem yang serupa. Teknologi otonom itu sendiri dapat dibagi menjadi 5 level, yaitu level pertama itu ada asisten pengemudi dibutuhkan, level kedua itu ada pilihan otomatisasi sebagian tersedia, level ketiga itu ada otomatisasi kondisional, level keempat itu ada otomatisasi tinggi, dan yang level kelima itu ada otomatisasi penuh. Teknologi tersebut bekerja dengan rangkaian digital, GPS, dan sistem yang disetting sedemikian rupa. Adanya radar, serta adanya fungsi otomatis yang menggerakkan setir mobil, serta mengendalikan akselerasi dan deselerasi pada pedal gas.
Beberapa pabrikan yang sudah menjual bebas serta teknologi tersebut ialah Tesla dengan Model X dan Model S-nya, serta yang dikatakan mobil paling canggih dalam teknologi otonom yaitu Audi dengan Audi A8 terbarunya. Wah, setelah kalian mendengar apa itu autonomous car dan juga sejarahnya, kalian sudah pada tahu belum nih, bagaimana sih cara kerja autonomous car? Autonomous car mengandalkan kombinasi antara sensor, algoritma kompleks, sistem pembelajaran mesin, prosesor, perangkat lunak, radar, GPS, dan kamera yang bekerja memantau kondisi jalan untuk mengoperasikan autonomous car. Salah satu teknologi yang digunakan adalah ACC, Adaptive Cruise Control. Sistem ini mampu menyesuaikan kecepatan kendaraan secara otomatis untuk memastikan jarak aman pada kendaraan di depannya. Fungsi ini bergantung pada informasi yang diperoleh dengan menggunakan sensor dan memungkinkan mobil untuk melakukan tugas seperti mengerem saat mendeteksi kendaraan di depan. Informasi ini kemudian diproses dan dikirim ke aktuator di dalam kendaraan yang mengontrol tindakan responsif mobil seperti kemudi, akselerasi, dan pengereman. Pada sensor, radar berfungsi untuk memantau posisi dan kendaraan yang berada pada sekitar mobil. Kamera video mampu mendeteksi lampu lalu lintas, membaca rambu jalan, melacak kendaraan lain, dan mengawasi pejalan kaki. LiDAR, Light Detection and Ranging Sensor, memantulkan pulse of light dari sekeliling mobil untuk mengukur jarak, mendeteksi tepi jalan, dan mengidentifikasi marka jalur. Sementara sensor ultrasonik di roda bekerja mendeteksi trotoar dan kendaraan lain saat parkir. Adapun sensor fusion juga dapat berfungsi sebagai backup jika terjadi kerusakan pada kamera dan LiDAR. Software yang canggih kemudian memproses semua input sensorik terkait kondisi lingkungan sekitar mobil ini. Setelah mengetahui apa saja yang ada di sekitar mobil, mobil harus melakukan proses localization yang berguna untuk mengetahui di bagian mana kita berjalan. Mobil otonom memerlukan sistem navigasi yang baik yang biasa disebut HDGPS, karena tidak cukup jika hanya menggunakan GPS yang hanya memberi informasi kita berada di jalan mana, bukan kita sedang di jalur kiri ataupun kanan. Proses selanjutnya adalah merencanakan jalur mana yang akan dipilih agar sampai tujuan atau path planning. Selain jarak, tentunya ada faktor lain yang menjadi pertimbangan komputer. Salah satunya adalah waktu tempuh. Tidak setiap jalur yang memiliki jarak tempuh terdekat selalu memiliki waktu tempuh yang tercepat. Hal ini dipengaruhi oleh traffic lalu lintas, kondisi jalan, serta force majeure. Proses paling akhir adalah kontrol. Proses ini dilakukan oleh alat yang sering disebut ECU. Pada mobil konvensional, ECU berfungsi untuk penghematan bahan bakar, keamanan, serta kenyamanan berkendara. Namun, pada mobil self-driving, kekuasaan dari ECU lebih besar lagi. ECU dapat mengontrol kemudi hingga putaran penuh, mengerem, dan bahkan menginjak pedal gas. Lalu hal positif dan negatif apa yang dapat kita ambil dari autonomous car? Nah, hal positif yang dapat kita ambil dari mobil ini adalah di saat berada dalam mobil, pengemudi dapat dengan efektif mengerjakan kegiatan lainnya seperti mengerjakan beberapa pekerjaan lain secara multitasking. Dan kita juga dapat menghemat energi karena kita tidak perlu selalu memegang kendali mobil, dan juga mobil ini memudahkan kita dalam hal parkir dan lain-lain. Kita mengambil contoh kelebihan dari autonomous car milik Google. Untuk jalanan dalam kota, mobil Google akan melaju dalam kecepatan normal. Tapi di jalan tol, mobil Google juga bisa berjalan dengan cepat, bahkan di atas kecepatan yang diperbolehkan. Hal ini disengaja agar mobil Google tidak menghambat mobil di sekitarnya yang juga dalam kondisi cepat melaju. Lalu mobil Google ini juga bisa mendeteksi lubang di jalan. Tim Google mendesain agar mobil mampu mengenali polisi tidur ataupun lubang-lubang di jalanan. Mobil ini memang tidak menghindari halangan tersebut, tetapi hanya akan memperlambat lajunya sehingga lebih mulus dalam laluinya. Dan di situasi jalanan yang rumit, mungkin pengemudi manusia akan mengambil alih kendali karena masih merasa belum yakin dengan autonomous car. Nah, dalam situasi ini, mobil Google akan tetap mengambil info yang diperlukan, sehingga tim Google dapat melakukan simulasi komputer bagaimana jika mobil tersebut tetap berjalan otomatis dalam situasi jalanan rumit itu. Tim Google pun dapat memodifikasi perilaku mobil berdasarkan info yang dikumpulkannya. Namun di sisi lain, ada beberapa risiko yang bisa terjadi, yaitu memiliki risiko teknologi error yang dapat mengakibat kecelakaan, sehingga mobil ini harus selalu terhubung dengan internet agar mendapatkan info GPS yang dimana cenderung sulit untuk digunakan di tempat yang sulit dijangkau dengan akses internet, seperti daerah pegunungan dan daerah terpencil.
Lalu mobil ini juga mudah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu karena rentan terhadap serangan hacker dan cracker dan juga yang lainnya. Nah, itu dia penjelasan dari video tentang autonomous car. Mungkin sampai sini saja videonya. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah setia menonton sampai akhir tayangan ini. Kami undur pamit dan terima kasih.